Selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, juga para mahasiswa yang memperdalam tentang pangan fungsional. Selamat bertemu pada seminar ini. Saya lihat di seluruh Indonesia ada yang hadir, yang join di seminar ini. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul pengaruh pangan fungsional dan perkembangan terkini untuk kesehatan optimal. Jadi ini sesuai yang diminta oleh panitia untuk mendukung tema seminar pada pagi hari ini, yaitu pangan fungsional di era kenormalan baru. Untuk mempermudah pembicaraan, saya akan bagi menjadi beberapa subtopik pembicaraan, yaitu mengenai pendahuluan tentang perkembangan pangan fungsional, komponen bioaktif dalam pangan fungsional, karena kalau kita bicara pangan fungsional pasti harus bicara komponen bioaktifnya. Kemudian sesuai dengan tema, karena ini untuk menghadapi era kenormalan baru, maka saya akan bicara tentang bagaimana pangan fungsional, dalam hal ini komponen bioaktif, itu meningkatkan imunitas, dan bagaimana pangan fungsional itu dapat mencegah COVID-19. Dan akhirnya saya akan akhiri dengan kesimpulan atau penutup sesi ini, seminar ini. Baik, mengenai yang pertama, pendahuluan, kita akan lihat tentang perkembangan pangan fungsional. Jadi, pangan sebagai sesuatu yang menyehatkan itu sudah dikenal kira-kira 24 abad yang lalu. Jadi Hippocrates itu mengatakan, let food be the medicine and medicine be the food. Ini bukan berarti bahwa pangan itu obat, tapi ini ingin menekankan bahwa pangan itu bisa memberikan efek kesehatan yang baik bagi kita. Lalu kira-kira 150 tahun yang lalu, Furbeck itu menyatakan bahwa we are what we eat. Jadi ini semboyan ini saya kira sangat populer sekali. Ini ingin menggambarkan juga bahwa apa yang terjadi dalam tubuh kita itu terkait erat dengan apa yang kita makan. Kemudian yang terakhir, Functional Food Center itu sedikit merubah semboyan yang disampaikan Hippocrates dengan mengatakan bahwa let functional food be the medicine. Lagi-lagi ini ingin mengatakan bahwa pangan itu terkait erat dengan kesehatan. Dalam hal ini secara khusus pangan fungsional itu mempunyai arti yang penting pada kesehatan kita. Baiklah, kita lihat sejarah perkembangan pangan fungsional. Pangan fungsional itu mulai dikenal tahun 80-an di Jepang. Waktu itu belum disebut sebagai pangan fungsional, tapi disebut sebagai FOSU, Food for Special Health Uses. Di sini ingin ditekankan bahwa ada pangan, tidak semua pangan, itu mempunyai advantageous physiological effect. Kemudian di beberapa negara, kira-kira 10 tahun kemudian, di Eropa, di Amerika, juga berkembang, disitulah mulai istilah pangan fungsional itu muncul. Hal yang penting di situ bahwa ada sesuatu yang lebih dari pangan fungsional dibandingkan dengan pangan yang lain, yaitu improving the general and physical condition or addressing the risk of the evolution of disease. Jadi ini ada sesuatu yang lebih dari pangan fungsional dibandingkan pangan yang lain. Demikian juga yang dari National Academic Science and Nutrition Board di USA, sama sebenarnya atau mirip, di sana dikatakan bahwa ada provide beneficial health benefit beyond the nutrition itself. Jadi ada satu yang lebih dari pangan fungsional itu. Kalau kita lihat pengertian lain yang misalnya yang disampaikan oleh the Institute of Food Technologies, itu dia mengatakan bahwa functional food itu adalah ini lebih detail untuk yang the Institute
Food Technologies di layar yang berikutnya, di slide yang berikutnya, kita lihat bahwa di situ ada hal yang spesifik yang lebih mendetail dia sebutkan, memberikan health benefit or desirable physiological effect. Demikian juga pada British Nutrition Foundation itu juga menekankan bahwa ada health benefit and disease preventing properties. Jadi dari yang tadi semua nafasnya sama, yaitu ada health benefit, ada sesuatu yang menguntungkan dari pangan fungsional itu. Juga pada pengertian yang diberikan oleh the American Dietetic Association itu sama, hanya dia akan lebih memperluas bahwa itu juga termasuk fortified or enriched enhancement food. Jadi artinya tidak hanya yang asli dari tanaman atau dari pangan itu sendiri. Kemudian di Indonesia bagaimana? Di Indonesia itu kita lihat dengan apa yang disampaikan oleh BPOM tahun 2011 itu BPOM mengeluarkan peraturan kepala BPOM nomor 11 itu mengatakan bahwa pangan fungsional adalah pangan yang secara alamiah maupun telah melalui proses. Ini poin yang pertama. Kemudian mengandung senyawa yang berdasarkan kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Ini adalah poin yang penting. Kemudian yang berikutnya itu sebagai kriteria bahwa itu pangan itu harus layak dikonsumsi dan mempunyai penampilan yang sama. Namun sayangnya pada tahun 2016 BPOM itu mengeluarkan Perka nomor 13 yang di situ tidak menyebut sama sekali pangan fungsional. Artinya pangan fungsional sudah hilang dari list pangan yang diproduksi di Indonesia. Ini tentu sangat disayangkan karena melihat perkembangan pangan fungsional di secara global ini sangat pesat sekali dan banyak negara itu berlomba-lomba mengembangkan pangan fungsional. Mungkin nanti BPOM perlu meninjau kembali tentang keputusan ini. Baik, saya akan lanjut kepada pangan fungsional menurut FFCC 2014. Ini relatif baru pada tahun 2014 itu Functional Food Center itu mengeluarkan suatu definisi yang di situ ada hal yang lebih, yaitu provide a clinically proven and documented health benefit for the prevention, management, and or treatment of chronic disease. Artinya, di situ pangan fungsional itu harus mengandung sesuatu atau bahan yang terbukti dan itu didokumentasikan, artinya dipublikasikan mempunyai efek yang menguntungkan. Di sini khususnya pada chronic disease. Berikutnya, kalau kita lihat pada pangan menurut FFCC 2017, ini yang terbaru. Jadi yang terbaru ini sedikit berbeda dengan yang FFCC 2014, yaitu provide a clinically proven and documented health benefit utilizing specific biomarker. Jadi di sini kalau kita ingin mengklaim itu sebagai pangan fungsional harus dapat menunjukkan secara spesifik secara nyata bahwa itu mempunyai health benefit dan menggunakan biomarker tertentu untuk membuktikannya. Kemudian ada perluasan pengertian juga, tidak hanya treatment of chronic disease tapi juga simptomnya, tanda-tandanya. Artinya mungkin belum sampai mengarah pada disease-nya tapi sudah ada sesuatu yang patut dicurigai bahwa itu sesuatu yang tidak beres di dalam kesehatan. Nah, itu yang terkait dengan pengertian sampai dengan 2017. Kalau kita lihat secara grafis pada slide berikutnya, kita melihat bahwa ada elemen yang fungsional, elemen yang penting pada essential komponen yang penting pada pengertian pangan fungsional ini. Kalau kita lihat model dari sini, sebenarnya ini adalah definisinya. National or
processed food, ini komponen yang pertama. Kemudian mengandung contain biologically active compound, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu which is defined effective and non-toxic disease. Jadi tidak hanya sekedar mengandung compound yang menguntungkan, tapi juga efektif dan tidak toksis. Ini yang kadang-kadang orang salah, bahwa kalau mengandung ini berarti bisa disebut pangan fungsional. Karena untuk bisa disebut pangan fungsional itu harus efektif dan tidak memberikan efek yang toksik. Kemudian yang keempat itu provide a clinically proven and documented, artinya itu telah diteliti dan itu dipublikasi, lalu dengan menggunakan spesifik marker yang spesifik, dan berikutnya itu dapat mencegah atau mengobati atau sebagai treatment chronic disease, termasuk simptomnya. Nah, jadi kalau kita lihat perbedaannya dengan definisi sebelumnya, kita lihat pada slide berikutnya, yaitu bahwa definisi sebelumnya itu menekankan pada improve health and reduce disease, tapi kalau yang FFC 2017 itu lebih spesifik, yaitu harus ada bioactive compound, menggunakan biomarker untuk menentukan efektivitas pangan fungsional, dan targetnya lebih luas, yaitu untuk treatment of chronic disease and or its symptom, dan juga simptomnya atau tanda-tanda yang ke arah ke sana. Nah, jadi kalau saya ulang dari gambar tadi, akan terlihat pada slide yang berikut ini, yaitu bahwa pangan fungsional menurut definisi FFCC 2017 itu harus berupa natural or processed food, kemudian contain biologically active compound, kemudian efektif dan non-toxic, kemudian clinically proven and documented health benefit utilizing specific biomarker, kemudian for prevention, management or treatment of chronic disease or its symptoms. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita lihat pada slide berikutnya, ini muncul pertanyaan. Kalau di dalam FFCC 2017 di situ disebutkan bahwa bla 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 health benefit for the prevention, management or treatment of chronic disease or symptom. Pertanyaannya, bagaimana peran pangan fungsional pada pencegahan penyakit menular? Karena chronic disease itu kadang-kadang diartikan sebagai penyakit yang tidak menular. Nah, apakah berarti bahwa pangan fungsional tidak punya peran dalam penyakit menular? Nah, kita lihat pada kasusnya dengan COVID-19. Nah, untuk itu kita bisa melihat pada gambar ini. Ini adalah gambar bagaimana atau di mana posisi pangan fungsional di dalam food system di era pandemi ini. Ini saya ambil dari Galanakis tahun 2020, jadi belum lama ini. Kita lihat untuk food system dalam menangani atau di era COVID-19 pandemi ini, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama food security, artinya itu dalam jumlah yang cukup untuk seluruh populasi. Kemudian yang kedua adalah sustainability, harus dalam jangka waktu yang lama selama masa pandemi ini. Kemudian yang ketiga, dan itu adalah dari food safety, harus aman untuk umat atau untuk penduduk pada masa pandemik ini. Kemudian itu semua masih ditambah lagi harus mempunyai ada komponen bioaktif ingredient supaya dapat mendukung untuk menyehatkan para konsumen. Itu posisi pangan fungsional berarti tidak terlepas dalam food system ini pada era COVID-19 ini sangat penting. Nah, kalau demikian maka kalau kita lihat pada kasus COVID-19, kita tahu dari media, dari radio, TV, dan seterusnya, kita tahu bahwa faktor risiko untuk COVID-19 adalah imunitas,
umur, dan penyakit bawaan. Jadi 3 ini mempunyai peran yang penting dalam kita untuk bisa terkena penyakit COVID-19. Lalu apa peran komponen bioaktif pada pangan fungsional? Jadi kalau kita kaitkan dengan faktor risiko tadi, pangan fungsional itu dapat meningkatkan imunitas, lalu mengurangi risiko penyakit bawaan. Artinya nanti Bu Fitri akan bercerita bagaimana komponen bioaktif pada pangan fungsional itu dapat mencegah berbagai macam penyakit bawaan, diabetes, jantung, asma, dan seterusnya. Dan juga kita lihat faktor umur. Faktor umur itu terkait dengan menurunnya respon imun pada seseorang. Jadi ini yang harus kita sadari yang sudah tua seperti saya ini ya, karena faktor umur tentu respon imun kita, respon imun yang sudah berumur ini menjadi menurun. Oleh karena itu lalu ada batasan-batasan sampai dengan usia berapa tidak boleh kegiatan ini dan itu. Nah, ini adalah pentingnya pangan atau kaitan pangan fungsional dalam di era pandemik ini. Nah, kita lihat bahwa pangan fungsional ini menjadi penting sekali, erat sekali kaitannya dengan menurunkan risiko COVID-19. Nah, kalau begitu muncul pertanyaan, bagaimana kita meningkatkan sifat fungsional pada suatu makanan? Gibson dan Fuller memberikan 4 cara, yaitu mengurangi komponen berefek fisiologis negatif, menaikkan komponen berefek positif, menambah ingredient aktif, dan menggantikan sebagian komponen negatif dengan komponen lain yang positif. Ini disampaikan pada tahun 98. Kemudian pada tahun 2000, Robert Freud itu menambahkan 1, yaitu meningkatkan bioabilitas dan stabilitas komponen bioaktif. Nah, saya dari pengalaman saya dalam penelitian terkait dengan pangan fungsional menemukan bahwa ada satu lagi cara untuk meningkatkan sifat fungsional, yaitu dengan rekayasa teknologi pengolahan untuk meningkatkan komponen bioaktifnya. Jadi misalnya peningkatan padi resisten. Padi resisten itu sudah diketahui itu merupakan komponen bioaktif yang sifatnya seperti serat pangan. Kalau serat pangan itu tidak dapat ditingkatkan jumlahnya dalam satu makanan pada proses pengolahan, tapi padi resisten yang mempunyai sifat seperti serat pangan itu secara teknologi itu bisa ditingkatkan dengan berbagai cara. Artinya ada satu tambahan lagi bagaimana meningkatkan sifat fungsional, yaitu dengan rekayasa teknologi. Ini sebenarnya sudah lama saya sampaikan tahun 2009. Nah, ini cara-cara untuk meningkatkan sifat fungsional. Lalu pertanyaan berikutnya, tadi dikatakan bahwa komponen bioaktif itu dapat meningkatkan sifat fungsionalnya. Bagaimana komponen bioaktif itu dapat meningkatkan sifat imunitas misalnya? Ini ada berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa yang pertama, dietary fiber khususnya prebiotik itu memperbaiki neraca mikroflora di dalam usus, sehingga meningkatkan sistem imun dalam tubuh lewat 3 kemungkinan. Yang pertama, kontak langsung bakteri asam laktat atau produk metabolik bakteri dengan sel-sel imun di dalam usus. Yang kedua, produksi short chain fatty acid dari fermentasi dietary fiber. Kemudian yang ketiga, perubahan dalam produksi musin. Dan ketiga faktor ini, ketiga peristiwa ini, ketiga keadaan ini akan meningkatkan imun dalam tubuh kita. Ini tentang dietary fiber. Masih ada teori lagi tentang dietary fiber, yaitu khususnya untuk yang di slide berikutnya akan kita lihat bahwa dietary fiber dalam hal ini merupakan non-digestible polysaccharide. Ini dikatakan bahwa ini dapat mengaktifkan gen yang berkaitan dengan imun, yaitu misalnya NF-kB. Dan dengan diaktifkannya NF-kB ini, maka tubuh akan mensekresikan protein sinyal sehingga sel imun akan bekerja. Kemudian ini berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa serat larut dapat menyebabkan kenaikan protein anti-inflamatori yang disebut sebagai IL-4, interleukin 4,
yang dapat meningkatkan sekresi antibodi. Kalau sekresi antibodi meningkat, berarti akan mengakibatkan peningkatan imun. Kemudian masih terkait dengan fermentasi serat pangan oleh mikroflora, itu hasil fermentasinya adalah short chain fatty acid, dan kalau short chain fatty acid yang disirkulasikan dalam darah itu meningkat, maka imunitas seseorang itu meningkat. Jadi kita tahu bahwa di sini komponen dietary fiber yang merupakan komponen bioaktif pada pangan tradisional, salah satu komponennya itu dapat meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian komponen yang lain yang terkena juga dapat meningkatkan imunitas adalah antioksidan. Antioksidan itu dapat meningkatkan imunitas. Bagaimana antioksidan dapat meningkatkan imunitas dapat kita lihat pada slide yang berikutnya ini, yaitu bahwa kita tahu bahwa antioksidan itu antioksidan, kita lihat pada slide yang berikutnya, antioksidan itu dapat dalam tubuh kita terjadi oksidasi di dalam sel yang menghasilkan ROS, dan ROS itu akan memicu stres oksidatif dan inflamasi, maka akan terjadi kerusakan sistem imun karena radikal oksigen dan molekul proinflamatori yang berlebihan. Dalam hal ini, antioksidan akan memblokir efek ROS sehingga akan memperbaiki performance dari sistem imun. Nah, kita akan lihat bagaimana pangan fungsional itu mencegah COVID-19. Pada slide berikutnya, kita lihat bahwa kita sudah kenal bahwa virus COVID-19 itu digambarkan sebagai satu bulatan yang ada kaki-kakinya kecil-kecil. Tapi virus itu dapat masuk sel inang melalui beberapa mekanisme, yaitu endositosis, makrositosis, pinositosis, dan fagositosis. Pada struktur dari virus ini ada 4 jenis protein struktural yang sangat berperan. Terutama yaitu yang pertama adalah spike, jadi kayak kaki gitu, disebut sebagai spike glycoprotein S atau protein S. Kemudian envelope-nya itu yang di bagian luarnya bersama-sama dengan lapisan yang berikutnya adalah membran, dan yang di paling dalam adalah nukleokapsid. Dan yang terpenting dari ketiga ini, keempat ini, kita lihat pada slide yang berikutnya, bahwa yang terpenting adalah spike atau yang S tadi, glycoprotein S tadi. Glycoprotein S atau spike itu pada slide berikutnya, kita lihat bahwa glycoprotein ini atau spike S ini dapat berikatan dengan reseptor binding domain RDB. Kemudian dengan reseptor binding domain ini, dia akan mengikat atau akan punya kemampuan untuk berikatan dengan reseptornya. Nah, setelah berikatan dengan reseptornya, dia akan melakukan fusi, lalu masuk pada sel inang lewat membran sel dari inang. Ada 2 macam reseptor yang terkenal. Sebenarnya ada 4 macam, tapi yang terkait dengan ini ada 2 yang terkenal, yaitu ada reseptor ACE dan reseptor CD26 atau DPP4. Jadi reseptor ACE itu berikatan dengan RBD, dimiliki oleh RBD yang untuk virus SARS-CoV dan SARS-CoV-19. Kemudian kalau yang CD26 itu dimiliki oleh MERS-CoV. Nah, bagaimana mekanisme dari penyerangan virus ini kepada inang, kepada tubuh kita? Jadi ada peran penting dari pangan fungsional dalam mencegah pengikatan glycoprotein S ini, COVID ini,
yaitu yang pertama bahwa dia akan mencegah pengikatan dengan CD26, dengan reseptor CD26, dan ini ditunjukkan pada makanan fungsional yaitu high fruit fiber diet. Kemudian kemungkinan juga akan mencegah atau menghambat pengikatan reseptor ACE2. Ini ditunjukkan pada penelitian misalnya quercetin, kurkumin, floretin, kemudian T polifenol atau EGCG. Ini mempunyai kemampuan pengikatan yang beda dengan fiber tadi. Jadi kalau fiber itu pada CD26, kalau antioksidan ini pada ACE2. Jadi yang kedua, jadi ini yang pertama, mekanisme yang pertama. Yang kedua, setelah masuk di dalam sel, itu quercetin, kurkumin, floretin, dan EGCG serta timoquinon itu dapat menghambat epigenetik sel. Nah, kita lihat pada gambar ini akan jadi lebih jelas pada gambar berikut ini. Jadi pada gambar ini terlihat, nah ini COVID-19 itu digambarkan sebagai bulatan itu lalu ada kakinya itu. Nah, kaki-kaki inilah yang menempel pada sel inang, yaitu melewati CD26 atau ACE2. Jadi dari penelitian itu terbukti bahwa high fruit fiber diet itu dapat mencegah menempelnya protein S ke CD26, sedangkan quercetin, nigella sativa, kurkumin, floretin, dan T polifenol itu dapat mencegah menempelnya kaki itu S spike itu pada ACE2. Nah, dengan demikian kalau dia dicegah penempelannya itu, maka dia tidak bisa masuk pada tubuh kita, pada sel tubuh kita. Kemudian mekanisme yang kedua, kalaupun sudah terlanjur masuk, ada satu mekanisme lain. Kalau itu masuk akan menyebabkan epigenetik. Nah, ternyata quercetin, nigella sativa, kurkumin, floretin, dan T polifenol itu dapat mencegah terjadinya epigenetik atau mencegah proses epigenetik itu. Dengan demikian maka itu berarti bahwa adanya zat-zat bioaktif ini dapat mencegah kemungkinan berkembangnya virus di dalam tubuh. Nah, di situ digambarkan bahwa yang di samping itu ada IL6, ROS, apostosis, dan senescent itu adalah gambaran bahwa di sana kalau terjadi penyerangan virus akan terjadi hal-hal seperti itu, dan itu dapat dicegah dengan adanya quercetin, nigella sativa, kurkumin, florin, dan T polifenol. Nah, itu kira-kira peran dari COVID-19 di dalam mencegah menempelnya virus ke dalam sel tubuh kita atau sel inang tubuh kita, atau juga bahkan mencegah infeksi atau mencegah terjadinya epigenetik di dalam tubuh kita. Nah, secara detail pada tabel berikut ini dapat kita lihat bahwa kalau tadi dikatakan bahwa virus COVID-19 itu dapat mencegah hal-hal yang tadi disebutkan, ini adalah penelitiannya sebenarnya pada berbagai virus yang mirip virus COVID-19. Jadi misalnya di situ quercetin itu dikatakan mekanisme yang di sebelah kanan itu adalah kemungkinan mekanismenya, itu adalah mencegah HSN1 virus inhibitory activity atau mencegah docking station ACE. Jadi ternyata virus H5N1 itu juga mempunyai menyerang tubuh kita dengan menempel pada ACE. Jadi kalau quercetin ini dapat mencegah menempelnya kaki S1 atau S tadi pada ACE, maka kemungkinan juga COVID-19 punya mekanisme seperti itu. Kemudian kurkumin ternyata dapat mencegah mempunyai 3 binding, yaitu
DS untuk PD AC2 dan SARS-CoV-2 protease. Jadi ini adalah yang sudah diteliti dari berbagai penelitian. Kita lihat pada slide berikutnya. Ya. Prof. Mar, mohon maaf untuk waktunya kurang 5 menit lagi. Ya, ini sudah hampir selesai. Yang berikutnya untuk EGCG itu bagaimana mekanismenya? Mekanismenya ternyata dia dapat berinteraksi dengan ACE2. Kemudian yang penting juga ternyata dia juga dapat mencegah adanya epigenetik, yaitu mediated DNA methylation. DNA methylation itu adalah proses epigenetik. Pada fluoretin yang dijumpai pada target virusnya adalah SIK, itu juga menghambat atau mempengaruhi epigenetic mechanism. Jadi ini berarti mekanisme yang kedua tadi. Kemudian ada satu lagi komponen thymoquinone, yaitu pada flu burung, itu juga dapat menghambat DNA methylation. Jadi dari penjelasan ini kita dapat melihat bahwa pangan fungsional yang mengandung komponen-komponen bioaktif tadi, contohnya dalam kasus ini adalah dietary fiber dan antioksidan, itu dapat mencegah infeksi virus COVID dengan cara menghalang-halangi menempelnya kaki virus itu pada sel inang, atau juga mungkin mencegah kemungkinan perubahan yang ada di dalam sel tubuh kita. Tabel yang berikutnya itu lebih menggambarkan bagaimana potensi atau seberapa kandungan dari berbagai macam komponen, misalnya quercetin ini terdapat banyak pada onion, pada berambang, RDI ringnya 50-800, tapi pada makanan itu mengandung sekitar 234, artinya cukup lumayan. Kurkumin itu pada turmeric itu 3 mg per kilogram berat badan dan kandungannya itu 3000. Dan seterusnya ada satu tabel lagi berikutnya yang di berberin ini tidak terlalu populer di negara kita. Yang populer yang terakhir itu di antara ini di makanan-makanan yang tidak ada di Indonesia, brokoli ada, itu kandungan RDI ringnya itu 400 mg dan di dalam brokoli itu ada 1400 mg. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dengan demikian saya bisa tarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pengertian tentang pangan fungsional terbaru yaitu FECC 2017 memberikan syarat yang lebih ketat untuk klaim. Namun kita harus tetap memberi peluang untuk berkembangnya pangan fungsional di Indonesia. Dalam hal ini mungkin BPOM perlu meninjau kembali, mungkin syaratnya tidak perlu mengacu pada FFC 2017, tapi beberapa negara mempunyai syarat yang lain. Kenapa Indonesia juga tidak memberi syarat yang lain supaya pangan fungsional di Indonesia bisa berkembang? Sebab dengan ditutupnya klaim untuk pangan fungsional berarti Indonesia tidak bisa mengembangkan pangan fungsional. Kemudian yang kedua, pangan fungsional punya peran penting dalam menghadapi pandemi COVID-19 melalui peningkatan imunitas tubuh tadi terkait dengan serat pangan dan antioksidan. Kemudian yang ketiga, pangan fungsional dalam hal ini adalah dietary fiber dan antioksidan dapat melawan infeksi virus COVID karena pangan fungsional dapat mencegah spike protein S tadi, kaki dari virus tadi, untuk menempel pada reseptor CD26 atau juga reseptor ACE2, tapi juga dapat mencegah terjadinya epigenetic cell. Kemudian yang keempat, di masa era normal baru ini, saya kira kita sarankan atau kita bisa meningkatkan mengkonsumsi pangan fungsional, terutama sumber serat pangan dan antioksidan yang banyak terdapat pada buah-buahan untuk meningkatkan imun dan melawan infeksi virus COVID-19. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya, baik. Terima kasih Prof. Marsono atas penjelasan dan ilmunya.
Nah, rekan-rekan semuanya, yang bisa kita simpulkan juga dari materi Prof. Marsono pada hari ini, yaitu pangan fungsional sangat bermanfaat bagi kesehatan karena dapat membantu untuk meningkatkan imunitas, juga bisa membantu kita untuk mencegah infeksi virus corona. Nah, untuk rekan-rekan semua, saya ingatkan lagi juga untuk menyampaikan pertanyaan bisa melalui Slido untuk ketiga pemateri kita hari ini. Apabila rekan-rekan punya pertanyaan terkait fiber cream, bisa langsung ditanyakan di kolom chat Zoom atau YouTube. Nanti ada dari tim fiber cream yang akan bantu untuk menjawabnya. Saya akan mulai 2 pertanyaan yang akan diberikan untuk Profesor Marsono. Siang, Prof. Iya, baik Prof. Berikut akan ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan kepada Profesor Marsono yang sudah rekan-rekan berikan juga. Untuk pertanyaan pertama, selain fungsi yang baik untuk kesehatan, apakah ada efek samping dari pangan fungsional jika kita mengkonsumsinya secara berlebihan? Lalu untuk pertanyaan kedua, karena tadi Profesor Marsono ada sempat menyinggung tentang resistan starch atau serat yang resistan, bagaimana perbedaan strukturnya dengan pati biasa? Lalu apakah yang menyebabkan dia resisten terhadap pencernaan kita? Baik, apakah sudah cukup jelas Prof untuk pertanyaannya? Jelas. Baik, oke, kalau begitu kepada Prof Marsono saya serahkan waktunya. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau konsumsi pangan fungsional itu berlebihan, apakah ada efek sampingnya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, semua yang berlebihan itu tidak baik. Artinya semua yang terlalu itu tidak baik. Bahkan terlalu mencintai itu juga tidak baik. Jadi harus ada porsinya seberapa pasnya. Jadi demikian juga pangan. Komponen bioaktif itu akan menjadi bermanfaat kalau dikonsumsi dalam jumlah optimal. Kalau itu berlebihan juga tidak baik. Contoh yang konkret itu antioksidan. Antioksidan itu harus dimakan dalam jumlah yang tertentu. Kalau itu berlebihan, maka akan menjadi prooksidan. Justru mempunyai efek yang berlawanan. Maka tadi di slide saya, 2 slide terakhir, tadi menyebutkan beberapa antioksidan yang diketahui dapat mempengaruhi epigenetik tadi, itu disebutkan berapa kandungannya dan berapa intake yang dianjurkannya. Jadi di situ bisa dipakai untuk gambaran seberapa itu harus dikonsumsi. Idealnya semua makanan itu ada komposisi komponen bioaktifnya seberapa, lalu seperti pada AKG itu kecukupannya seberapa. Jadi kalau pada komponen zat gizi yang lain kita kenal dengan angka kecukupan gizi, yang itu menggambarkan seberapa itu diperlukan dan berapa itu cukupnya. Nah, untuk pangan fungsional sebaiknya juga seperti itu. Tapi sekarang ini belum terjadi, belum ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita lihat saja daftar dari berbagai makanan itu, pangan fungsional itu, berapa kandungan komponen bioaktifnya, lalu kita bisa mengira-kira atau menduga seberapa yang boleh saya makan. Tapi kalau dilihat tadi misalnya dietary fiber secara nasional kita itu sangat kurang. Jadi menaikkan konsumsi fiber itu jelas masih sangat relevan. Kelihatannya belum ada kasus kelebihan dietary fiber, belum ada kasus itu. Ya. Saya kira itu untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang kedua, resistance starch. Apa yang menyebabkan itu starch itu menjadi resisten? Jadi tahun 92 itu ada satu fungsi bahwa ternyata padi itu ada bermacam-macam. Jadi ada padi yang bisa dicerna dengan cepat atau rapidly digestible starch, kemudian ada padi yang dicerna lambat, slowly digestible starch, dan ada resistant starch. Sejak itu lalu ada penggolongan padi, jadi yang tidak seperti dulu. Karena dulu dianggap atau dipercayai bahwa padi itu tercerna dengan sempurna, mulai dari mulut, kemudian dilanjutkan di lambung, ada pencernaan karena asam lambung, kemudian di usus halus ada pencernaan karena enzim amilase.
Tetapi pengertian itu sekarang berubah. Karena apa? Karena ternyata tidak semua padi itu bisa dicerna. Itu terbukti dari adanya padi yang terdapat di kolon. Secara teoritis kalau padi itu dicerna sempurna, harusnya di dalam kolon tidak ada padi. Tapi kenyataannya dari studi itu diketahui bahwa ada padi yang ada di dalam kolon. Artinya ada padi yang tidak dicerna. Nah, sejak saat itu lalu dikenal istilah padi resisten atau resistant starch. Bagaimana padi itu bisa menjadi resisten, tidak tahan terhadap pencernaan? Karena ada perubahan struktur dari kristal padinya. Jadi karena proses pengolahan misalnya, itu akan menyebabkan strukturnya berubah. Dengan berubahnya struktur itu, enzim amilase tidak mampu mencernanya. Mungkin juga ada ikatan kompleks atau ikatan ester. Misalnya kita kenal ada ikatan, kalau kita kenal pada pisang itu kandungan padi resistennya tinggi. Itu padi resisten tipe 2, tipe alami yang sudah ada dari sononya. Kenapa ada padi resisten di dalam pisang? Dan itu yang menyebabkan maka pisang itu menjadi tidak mudah dicerna dan memudahkan untuk ke belakang, untuk BAB. Karena apa? Karena padinya tidak semua bisa dicerna. Bagaimana padi pada pisang tidak bisa dicerna? Karena di sana padinya melakukan esterifikasi dengan fosfat. Padi yang berikatan dengan fosfat mengalami esterifikasi dengan fosfat itu tidak bisa dikenali oleh enzim. Kalau dia tidak bisa dikenali oleh enzim, maka dia artinya tidak bisa dicerna. Itu kalau yang terjadi secara alami. Di dalam proses pengolahan, padi itu kalau dimasak akan mengalami gelatinisasi, kemudian kalau itu misalnya dikeringkan, misalnya pada produk-produk kering, atau diolah dengan cara yang lain, misalnya di freezing atau di cooling, dia akan mengalami yang disebut sebagai retrogradasi. Hasilnya adalah retrograded starch, padi yang teretrogradasi. Padi yang teretrogradasi itu mempunyai struktur yang berbeda, mempunyai struktur kristal yang berbeda. Struktur kristal yang berbeda ini lagi-lagi juga tidak bisa diserang oleh enzim, maka dia menjadi resisten. Sekarang ini banyak dikembangkan yang disebut sebagai padi modifikasi. Artinya secara khusus memang dibuat padi itu strukturnya berbeda, strukturnya berubah supaya tidak bisa dikenali oleh enzim. Jadi itu yang kita sebut sebagai padi modifikasi. Ada berbagai cara modifikasi. Bisa dengan modifikasi secara kimia, bisa dengan enzimatik, bisa dengan fisik. Dengan fisik itu misalnya dengan pengulangan berulang, pendinginan, pembekuan, dan pemanasan yang berulang, itu akan meningkatkan padi modifikasi. Dengan enzim itu, dengan pemberian enzim akan meningkatkan padi resisten juga, karena enzim itu mungkin akan memecah rantai amilopektin menjadi komponen-komponen amilosa, dan kita ketahui amilosa itu lebih resisten. High amylose cornstarch itu sama dengan high resistant starch. Karena apa? Karena amylose itu tidak dicerna. Karena amylose itu sumber terjadinya padi resisten, terjadinya padi yang teretrogradasi tadi. Jadi itu berbagai cara yang dapat menyebabkan itu padi tidak bisa dicerna. Oleh karena itu tadi saya katakan, saya mengusulkan pembentukan padi resisten merupakan salah satu cara secara teknologi untuk meningkatkan komponen bioaktif. Karena sifat padi resisten itu sama persis, sifat fisiologisnya sama persis dengan dengan dietary fiber. Kalau dietary fiber itu menjadi komponen bioaktif, maka sudah terbukti juga bahwa resistant starch itu menjadi komponen bioaktif yang bermanfaat untuk pangan fungsional. Demikian, moga-moga menjawab. Baik, terima kasih Prof. Marsono atas penjelasannya yang sangat lengkap dan jelas. Saya kira sudah cukup jelas juga ya untuk rekan-rekan semuanya. Baik, sedikit komentar aja kalau ini dikaitkan dengan pangan fungsional. Tadi kita lihat semua bahwa bahan-bahan yang digunakan, baik stick maupun minumannya tadi, itu adalah bahan-bahan alami di sekitar kita yang ada, dan itu semua dari penelitian sudah terbukti mengandung tinggi serat dan juga antioksidan. Bahkan di sini ada kelebihan lain lagi karena penambahan fiber cream berarti menambahkan jumlah serat yang ada di dalam menu tadi. Saya kira ini sesuatu yang sangat bagus. Kalau tadi ada pertanyaan gimana cara
meningkatkan imunitas, saya kira ini menjadi salah satu alternatif, karena dari presentasi saya tadi dikatakan bahwa high fiber fruit high fiber itu dapat mencegah penempelan spike dari virus itu pada CD26 sehingga akan mencegah infeksi itu. Jadi saya kira ini aplikasi kalau dihubungkan antara presentasi saya dengan di sini agak kelihatan sekali bahwa pangan yang disediakan, menu yang disediakan, yang didemokan pada hari ini sungguh sangat membantu untuk meningkatkan imunitas kita dengan pangan fungsional yang tinggi serat dan tinggi antioksidan. Dan seratnya masih ditambah lagi dari serat yang berasal dari fiber cream. Saya kira itu dari beberapa penelitian juga sudah terbukti. Saya mempunyai beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa fiber cream ini berefek yang sangat baik pada penurunan glukosa dan pada penurunan kolesterol. Jadi saya kira saya sarankan, saya juga tiap hari sudah minum fiber cream. Terima kasih.